Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanya, Bang, kalau di kebun pakai apa ngakses mikrotik? Ini saya di tiap titik kan ada mikrotik ya. Kalau saya, ya saya pakai komputer. Ini saya bawa tablet Windows ya, jadi bisa full buka Winbox. Kalau di Android saya biasa pakai micro Winbox ya, karena dia simple aja, lebih walaupun banyak fiturnya yang kurang lah, tapi untuk cek gitu, cek up aja cukup lah. Nah, tablet ini selalu saya bawa ya kalau maintenance. Jadi kalau ada permasalahan yang agak serius, sampai misal harus reset atau akses melalui IP sudah tidak memungkinkan, kita akses melalui Mac. Nah, kalau akses melalui Mac itu lebih mudah kan pakai Winbox ya. Jadi saya pakai tablet, cek inilah, lumayan lah untuk mengakses Winbox, udah cukup. Nah, ini saya ada di pohon jaringan ya, biasa. Di atas itu ada mikrotik, ini sedang saya akses. Ini mungkin jarang digunakan ya topologinya. Jadi begini saya ceritakan nih. Di sini ada, sorry ya berantakan nih, apa adanya aja nih. Di sini ada Ether 1 dan ada Ether 3. Ether 3 itu saya fungsikan sebagai hotspot untuk memproteksi jaringan ya. Karena saya nggak pakai enkripsi, nggak di password jaringannya. Jadi Ether 3 ini untuk hotspot. Yang menarik di sini adalah ini topologinya ya. Kita lihat interface, kita cek neckboard ya. Kita cek neckboard. Oke. Nah, di sini mungkin ada yang ganjil ya. Jadi ada Ether 1 dan Ether 3. Dia bisa melihat IP yang sama. Kenapa begitu? Karena Ether 1 dan 3 ini masuk ke switch yang sama. Jadi dari switch lalu ke Ether 1 untuk rutenya. Jadi kita buka address dulu ya. Ini di sini ada address 553. Ini untuk sumber internetnya. Jadi source internetnya itu dari network 5555. Kemudian di route ke network 100.0.0.0. Tetapi ini masuk juga ke switch yang sama, jadi jaringannya sama. Semuanya sama, jadi point to point juga memiliki dua network. Bahkan bukan cuma dua network ya, ada 3 network saya. Yang satunya lagi 20.000.000. 0000. Jadi kenapa di sini neckboardnya ganjil ya? Ether 1 dan Ether 3 dapat melihat IP yang sama. Karena terhubung dengan switch yang sama. Apa ini namanya topologinya ya? Ring ya. Kalau dari ISP-nya sendiri, kita route
ke mikrotik dengan DHCP. Kenapa dengan DHCP tidak dial up? Mikrotik itu kerjanya udah berat bro, ngapain tambahin dial up? Dial up itu adalah tunneling. Dial up PPOE itu tunneling, dia bekerja dengan mode yang sudah berat itu, tunneling itu. Jadi biarin aja modem yang bekerja. Kalau modemnya kebanyakan kan ada yang punya ide untuk di bridge ya di modemnya. Lah ngapain? Itu selain kita juga membuka keamanannya juga terbuka. Jadi kalau dial up di mikrotik, kalau jaringan kita dial up dari mikrotik ya, itu harus diproteksi dari luar, karena mikrotik itu secara default sangat terbuka, dan membrute force mikrotik itu sangat mudah bro. Jadi itu harus diwaspadai ya kalau dial up dari mikrotik. Selain itu juga sudah menambah beban juga. Mending di DHCP klien saja dari modem, dan modemnya biarkan saja di default saja lah dari ISP. Nah, itu kalau pengalaman kita sih. Masalah forwarding misal untuk web server atau server-server lain lah, itu tinggal minta ISP saja untuk minta modem yang sesuai. Untuk modem yang fiber home itu biasanya sih memang sangat terbatas sekali itu konfigurasinya. Walaupun sebenarnya untuk setting the military zone ya, DMZ itu ada sebenarnya, tapi di hidden pada settingan pada tampilan settingan standarnya itu tidak terlihat, tapi sebenarnya ada. Nah, kita sebenarnya bisa request kok ke ISP, minta saja modem ZTE. ZTE itu sangat banyak konfigurasinya, bisa kok. Khusus untuk Telkom itu masih ada kok. Memang di beberapa daerah ada yang kebanyakan menggunakan fiber home, tapi kalau di daerah tertentu juga ada yang masih menggunakan ZTE, dan itu tinggal request saja kalau Anda diberi fiber home jika ingin menggunakan fitur forwarding. Nah, ini mikrotik ini baru saja saya install ya, jadi tidak ada traffic. Oke, karena tidak ada user yang terhubung. Ini hanya traffic akses dari Winbox saja. Nah, kalau ada yang mau tanya jawab mengenai mikrotik, langsung aja komen di bawah ya. Kita juga ya sedikit-sedikit adalah pengalamannya di mikrotik ya. Walaupun nggak sering buat tutorial, Nanti ada demo, kita punya script untuk sinkronisasi. Jadi kita mikrotik di sini itu tidak menggunakan radius. Kita hanya menggunakan fitur standar aja ini. Kita menggunakan PPP untuk akses ke pelanggan. Tapi ini belum ada datanya ya, karena baru saja saya install, ini baru aja hidup. Kita hanya melakukan sinkronisasi data saja, dan itu secara otomatis. Jadi bisa kita kasih bocoran ya ini untuk scriptnya. Nah ini
Skripnya ada banyak sekali. Hahaha, sorry ya, ribet banget ya. Apa adanya, kita lagi di kebun bro. Lagi di kebun mainan Winbox. Asik cuy. Di atas pohon lagi. Nah, mana ada. Enak tuh di depan meja sambil ngopi. Nah, ini dia skripnya, bocoran aja nih filenya. Ini skripnya banyak sekali. Jadi dia bisa melakukan sinkronisasi dua arah antar mikrotik sebanyak apapun mikrotiknya. Mau ente punya mikrotik sampai 1000 kayak disinkronisasi semua datanya secara otomatis. Ya nanti saya berikan demonya secara khusus ya. Dan ini vlognya cukup ya. Sharing aja. Gimana sih caranya ngakses mikrotik ketika di kebun. Yuk, ya begini nih saya. Bawa komputer bro, ini Windows ya. Jadi ini bukan tablet Android, ini tablet Windows. Karena Windows yang punya segalanya. Aduh, ngarep sih Winbox ini versi seperti ini ada di Android. Karena tablet Android lebih terjangkau ya. Dan lebih hemat daya juga. Tablet Windows ini boros sekali. Kita hanya bertahan ini dari full ini kira-kira cuma 2 jam ini. Kalau maintenance lebih dari sehari ya kita bawa charger. Power bank nggak ngangkat bro. Kalau bukan power bank yang 4 ampere. Oke. Jadi seperti ini dulu kisahnya hari ini. Nggak niat banget ya vlognya. Oke lah. Lain kali lebih serius. No editing. Untuk aktivitas aja. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Like, jangan lupa kalau mau diskusi komen aja di bawah. Insya Allah saya selalu balas. Mau yang masalah point to point atau masalah mikrotik. Saya khusus juga kalau mau tanya jawab mikrotik ya insya Allah banyak pengalaman lah. Oke. Tapi untuk routing ya, untuk routing dan misal kalau Anda sedang punya project web server atau apa dan bingung nih setup mikrotiknya bagaimana, oke lah nanti saya buatkan tutorialnya. Karena jarang sekali yang mengupas secara detail. Cek aja lah di YouTube di mana lah. Kalau ada masalah mikrotik yang dibahas itu biasanya ada embel-embelnya basic setup.